hasil kesepakatan majelis para senior dengan para pimpinan lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang berafiliasi dengan Al-Jamaah Al-Islamiyah. 1. Menyatakan pembubaran Al-Jamaah Al-Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Menjamin kurikulum dan materi ajar terbebas dari sikap tataruf dan merujuk kepada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3. Membentuk tim pengkajian kurikulum dan materi ajar. 4. Siap untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. 5. Siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logisnya. 6. Hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan di atas akan dibicarakan dengan negara melalui Densus 88 anti teror Mabes Polri. Bogor, 24 Dzulhijjah 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Juni 2024 Miladiah, yang membuat pernyataan: 1. Abu Rusdan, 2. Para Wijayanto, 3. Zarkasi, 4. Abu Fatih, 5. Abu Mahmudah, 6. Solahuddin, 7. Sartono Munadi, 8. Fahim, 9. Bambang Sukirno, 10. Qadri Fathur Rahman, 11. Imtihan Syafi'i, 12. Hamad Nur Sahid, 13. Mustaqim Safar, 14. Abu Tujanah, 15. Tengku Azhar, 16. Bahruddin Rahmat. Moga-moga Allah meridhoi pernyataan ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini ada berita yang sangat membuat kaget kita semua, terutama para pengamat teror dan juga para pengamat gerakan-gerakan kelompok jaringan teror yang ada di dunia, termasuk juga di Asia Tenggara, ketika salah satu kelompok jaringan teror dengan inisiatif sendiri membubarkan diri. Nah, kelompok ini namanya Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah ini adalah organisasi teror pertama di Asia Tenggara yang sangat konstruktif. Artinya memang kelompok jaringan teror besutan dari Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir ini sempat merajai berbagai aksi teror di banyak negara. Setidaknya terlibat secara langsung atau tidak langsung. Misalnya di Malaysia, Abu Bakar Ba'asyir berhasil menggerakkan cangkangnya lewat sebuah organisasi teror bernama Jamaah Islamiyah. Abu Bakar Ba'asyir sempat membuat satu perguruan keilmuan Islam yang bernama Luqmanul Hakim di daerah Ulu Tiram, yang kemudian Ulu Tiram ini juga menjadi bagian dari gerakan sebuah organisasi teror bernama Jamaah Islamiyah bersama Abdullah Sungkar. Abdullah Sungkar sendiri mendirikan Jamaah Islamiyah ini setelah berpisah dari sebuah gerakan teror organisasi yang melakukan perlawanan terhadap NKRI pertama kali di Indonesia. Namanya NII di bawah Kartosuwiryo. Artinya Abdullah Sungkar ini tadinya adalah bagian dari Negara Islam Indonesia atau NII yang didirikan oleh Kartosuwiryo. Namun pada tahun 93 Abdullah Sungkar dengan alasan ideologis karena berbeda pemahaman dan juga akhirnya pecah kongsi ketika itu, kemudian keluar dan mendirikan Jamaah Islamiyah. Ironisnya memang ketika itu Abdullah Sungkar menguasai resiliensi ideologis dan jaringan dengan kelompok di Afghanistan.
Nah, setelah berpisah dari NII, kemudian Abdullah Sungkar mendirikan Al-Jamaah Al-Islamiyah yang terinspirasi dari gerakan serupa yang ada di Mesir ketika itu. Dan dia kemudian mengajak Abu Bakar Ba'asyir untuk ikut serta di dalam pendirian JI di Indonesia. Nah, aksi teror yang terjadi di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2009 itu hampir 100% dilakukan oleh kelompok JI ini. Gerakan-gerakan teror yang kita kenal ketika itu seperti bom Bali 1, bom Bali 2, ada bom Tentena, bom Malam Natal, ada bom Kedubes Filipina, ada juga bom Kedubes Australia, ada juga beberapa bom-bom lanjutan sampai ke bom Kampung Melayu dan seterusnya. Ini dilakukan oleh kelompok-kelompok Jamaah Islamiyah ini. Nah, ketika itu Abdullah Sungkar meninggal di awal-awal berdirinya Jamaah Islamiyah, sehingga akhirnya Abu Bakar Ba'asyir menjadi Lone Ranger dalam pergerakan JI. Namun kemudian memang terjadi pergeseran-pergeseran dari protokoler yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah ketika itu. Mulai dari protapnya mereka yang dituangkan ke dalam PUBG atau PUPJI, ini adalah buku panduan dari gerakan Jamaah Islamiyah, kemudian direvisi pada zaman para Wijayanto dengan nama strategi Tamkin Jamaah Islamiyah, dan kemudian dimodifikasi lagi dengan TASTOS. TASTOS ini adalah Total Amniah System Total of Solution yang dibuat oleh para Wijayanto. Nah, tanggal 30 Juni kemarin, para petinggi Jamaah Islamiyah ini melakukan pertemuan atas inisiatif sendiri untuk membubarkan diri. Banyak orang yang skeptis, meragukan dari proses pembubaran JI ini. Apakah ini takiyah? Ataukah ini strategi baru setelah mereka selama puluhan tahun kucing-kucingan terus dengan Densus 88, mulai dari zaman Satgas Bom pada awal-awal tahun 2000, lalu kemudian tahun 2003 Densus 88 berdiri dan mereka terus terlibat dalam berbagai pertikaian-pertikaian antara kegiatan-kegiatan amaliyah mereka dengan kelompok-kelompok penegak hukum yang dimiliki oleh Polri ketika itu. Perjuangan mereka panjang, pertarungan mereka panjang untuk melawan negara, tapi kemudian pada tahun ini mereka membubarkan diri. Ada apa dengan Jamaah Islamiyah? Atas pengakuan mereka, mengapa mereka membubarkan diri ini? Karena menurut mereka, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala undang-undangnya, termasuk ideologi Pancasila ini, tidak pernah merugikan umat Islam. Tidak pernah melakukan pelarangan-pelarangan baik secara represif maupun koersif terhadap orang yang ingin melakukan ibadah secara keislaman. Presidennya juga Islam, wakil presidennya Islam, bahkan berbagai posisi-posisi strategis di negara ini juga diisi oleh orang-orang yang beragama Islam. Bahkan menurut mereka, yang saya ketahui dari informasi dari teman-teman di Densus 88, tadinya mereka itu menganggap bahwa Densus ini adalah sebuah lembaga yang didesain untuk melakukan kekejaman-kekejaman terhadap umat Islam. Itu yang diyakini oleh mereka. Namun ternyata sejak tahun 2019, pihak Densus sudah melakukan upaya komunikasi secara diam-diam dengan mereka untuk memberikan gambaran secara humanis kepada mereka bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Densus ini adalah upaya-upaya yang berkemanusiaan. Karena bagaimanapun Densus menganggap ketika itu bahwa kelompok-kelompok home ground terorisme ini adalah orang-orang yang terpapar yang memang tidak punya resiliensi langsung dengan kelompok-kelompok teror secara global. Nah, ini kemudian yang dipahami oleh mereka bahwa ternyata Densus ini bergerak secara humanis, apalagi ketika pasca 2019 sampai hari ini, Densus tidak hanya bergerak pada tataran penindakan hukum, tapi juga bergerak pada tataran preemptif, preventif, pencegahan, kontra radikal, kontra ideologi, dan juga deradikalisasi yang berbasis humanity, kemanusiaan. Kalau kita bercerita tentang penindakan-penindakan tegas, adanya penembakan dan sebagainya, itu karena memang situasi overmah. Kita tidak perlu membahas itu, karena bagaimanapun killed or to be killed di lapangan itu biasanya terjadi, apalagi berhadapan dengan orang-orang yang menjadi korban ideologi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Namun secara garis besar, inisiatif yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah ini
berdasarkan hasil pengamatan mereka dari tahun ke tahun bahwa perjuangan mereka sudah tidak relate lagi dengan apa yang terjadi di Indonesia. Bahwa Indonesia ini tidak pernah mengekang umat Islam, tidak pernah melakukan tindakan-tindakan intimidatif terhadap umat Islam, terutama untuk mengamalkan ubudiyah dan amaliyah keislamannya, sehingga mereka kemudian melakukan upaya untuk bukan menyerah, tapi berupaya untuk membubarkan diri karena pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan terdahulu itu dianggap salah dan tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang menggembirakan. Bagi saya pribadi, ketika mereka mengakui kesalahan mereka dalam deklarasi yang dilakukan oleh para amir-amir JI, dan yang menjadi garda terdepan adalah seorang anggota Jamaah Islamiyah yang membaiat amir-amir JI namanya Abu Rusdan, dan kemudian dia menyadari kesalahannya, bahkan dalam deklarasinya itu di lembaga-lembaga pendidikannya Jamaah Islamiyah akan dimasukkan kurikulum Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga kurikulum-kurikulum kebangsaan yang berbasis Pancasila sesuai dengan anjuran dari Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Agama. Ini sangat menggembirakan bagi saya pribadi terutama. Nah, oleh karena itu pembubaran JI ini tidak perlu kita curigai, kita tidak perlu skeptis dengan semua itu, tapi memang kita minta kepada Densus untuk tetap melakukan gerakan-gerakan di lapangan untuk tetap waspada. Daya pelototnya tetap harus tinggi. Apalagi memang pernyataan dari Abu Rusdan dan kawan-kawan ini mengatakan bahwa mereka tidak akan menghindar dari berbagai penindakan hukum. Mereka akan bertanggung jawab terhadap negara atas kesalahan-kesalahan mereka. DPO-DPO yang selama ini menjadi daftar di dalam Densus, itu mereka akan menyerahkan diri dan mereka menerima atas apapun upaya hukum yang dilakukan oleh negara untuk menyadarkan mereka. Dan informasi yang saya terima juga, mereka juga menyerahkan senjata dan berbagai peralatan tempurnya mereka terhadap Densus 88. Artinya apa? Bagi sebuah kelompok teror, senjata, bahan peledak maupun granat dan seterusnya ketika diserahkan, maka mereka menyerahkan berbagai elemen penting dari sebuah jaringan teror dan mereka menyerahkannya kepada Densus. Ini adalah goodwill. Ini adalah upaya-upaya kesadaran kognitif yang dilakukan oleh Densus selama berpuluh-puluh tahun, mulai dari sejak awal 2010, kemudian Densus mulai bergeser perlahan ke arah penyadaran. Bukan hanya penindakan, kita juga yang saya tahu juga saya sering terlibat dalam upaya-upaya pencegahan kontra ideologi, kontra radikalisme, termasuk juga deradikalisasi yang dilakukan oleh Densus. Ini betul-betul membuahkan hasil pada tahun ini. Kesadaran-kesadaran yang mereka bangun itu dan dideklarasikan secara terbuka, ini adalah goodwill, karena bagaimanapun mereka ini adalah bagian dari korban-korban ideologi transnasional yang berusaha dicekoki, namun hari ini mereka mengalami kesadaran-kesadaran kognitif. Dan yang paling utama adalah ketika mereka mengatakan kesadaran itu, bahwa mereka akan mengkonversi ajaran-ajaran mereka yang bersifat tataruf itu, bersifat kekerasan itu, akan diubah ke dalam bentuk keislaman yang sangat moderat, yaitu berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sangat menggembirakan buat kami semua yang bergerak pada tataran kontra radikal, anti radikalisme dan seterusnya ini. Sehingga dengan adanya pernyataan deklarasi pembubaran diri dari amir-amir Jamaah Islamiyah ini, tentu saja ini adalah perjalanan panjang yang sangat melelahkan yang kemudian kita harus nikmati hasilnya hari ini, meskipun dari BNPT selaku spesifikasinya adalah melakukan upaya deradikalisasi, ini juga harus lebih intens, dan dari Densus sebagai pelaksana teknis di lapangan, baik dalam tataran pencegahan, deradikalisasi maupun penindakan, juga tidak perlu kehilangan kewaspadaannya meskipun JI ini sudah membubarkan diri. Yang harus diantisipasi nantinya adalah pasti ada anak-anak nakal dari JI yang masih berusaha bertahan dengan ideologi yang sudah menjadi residu di dalam kepalanya. Tapi kita berharap insya Allah inisiatif baik dari para amir JI yang membubarkan diri ini
bisa memberikan kesadaran kognitif secara berantai. Efek domino yang berantai bahwa tidak ada gunanya untuk melawan negara ini karena bagaimanapun cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila ini adalah berkeadilan sosial di bawah ketuhanan yang Maha Esa. Kita semua berharap bahwa pembubaran JI ini nantinya akan memberikan satu harapan baru kepada bangsa kita bahwa bagaimanapun sebuah bangsa, sebuah negara tidak boleh ada satupun orang yang mengkhianati kesepakatan bersamanya. Seperti yang ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah bahwa kesepakatan bersama suatu bangsa itu menjadi penting. Apabila ada 1-2 orang atau 1-2 kelompok yang ingin mengkhianati dari kesepakatan bersama itu, maka negara itu secara perlahan akan diberangus sedikit demi sedikit untuk menyongsong keruntuhannya. Oleh karena itu, gerakan pembubaran diri dari para Amir JI ini mari kita sikapi secara positif, meskipun kewaspadaan kita untuk menjaga Pancasila dan NKRI ini tetap berkelanjutan dan tidak boleh berkurang sedikit pun. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan juga pembubaran JI ini bisa mempengaruhi metode berpikir kita bahwa satu hal yang harus kita ingat, apapun agamanya, apapun sukunya, semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Maka kekerasan atas nama agama, berbagai aksi teror atas nama agama, kebencian atas nama agama terhadap orang-orang yang berbeda tidak boleh lagi ada di negeri ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.